Halo. Kembali lagi bersama aku Mas Nopang, teman-teman. Jadi pada hari ini aku bersama siapa? Ishi. Udah ada yang tahu belum? Udah dong. Oke. Masa tahu, Nanti ya kan? nanti scroll video yang bawah ya. Iya, subscriber setia Opang pasti tahu, ya kan? Oke. Jadi sore ini aku bareng Isi, teman-teman. Dan di sini kita mau sharing cerita nih. Yes, Wih, kita mau cerita Cerita yang apa nih? sungguh berharga dan sangat membekas Memorable, begitu, ya. memorable banget. Asli sih, Asli. setuju. Nah, kira-kira cerita apa nih, Is? Oke. Kita mau kita. menceritakan tentang kemarin Ya, hari Rabu 3 September. 3 September. Hari Kita Rabu 3 September 2025. Ya, hari Rabu tanggal 3 September 2025. Betul. Kita ada kegiatan apa ya namanya, kita mendampingi istilahnya tamu dari luar negeri, guys. Betul. Tidak hanya mendampingi, tapi kita juga sebagai orang yang menemani dan menjadi translator gitu ya. Nah, wah, keren sekali. Itu Gimana udah, tuh? udah disepil ya. Udah disepil. Translator. Iya. Jadi mungkin singkat ceritanya nih, tiba-tiba kok bisa kita gimana ada tuh? acara kayak gitu. Lah tiba-tiba loh Hamin 1. Tuliling. Gimana sih? Halo, Opang? Ya Is, ada apa? Besok kamu free nggak? Emang ada apa ya? Aku mau ajak kamu nih. Ajak kemana? Ada acara buat dampingi tamu dari luar negeri. Wah, Apaan tuh? emang sudah jadi kebiasaan. 1 tahun yang lalu itu dia ngajak aku di acara SIPA. Hari H. Serius. Mendadak banget. Gak apa-apa. Nah, untungnya dia mau, guys. Akhirnya kayak, Ishka persiapannya gimana? Oh, kamu jadi ikut. Jadi senang banget. Kita kemarin berbagi pengalaman. Betul. Baru banget sih ini. Nah. First timer banget. Dan setelah itu kita habis kuliah nih, kita berangkat ke Swiss Bell Hotel. Yes. Widih. Swiss Bell Hotel ngapain ya? Kita situ jadi, kumpul dulu. Betul, yang datang pertama Iska dulu, teman-teman. Iya, Nah. aku dulu. Terus disusul sama Opang. Akhirnya dari kita berangkat masing-masing dari Hotel Swiss Bell, kita menuju ke Sawit pakai mobil bareng-bareng. Betul. Yes. Jadi Sawit itu kalau nggak salah nama apa? Kecamatan? Kecamatan Ya, atau betul. desa? Sama. Pokok Sawit. Desa Sawit, Gua Boyolali. Kajen Boyolali. Iya, Gitu, teman-teman. betul. Nah, Nggak salah mungkin langsung aja nih diceritain siapa sih Oke. sebenarnya yang kita temenin gitu. Oke. Jadi yang kita temenin adalah ini asal negaranya dari Suriname, guys. Betul. Suriname. Nah, tapi beliau ini juga tinggal di Holland gitu ya, alias di Belanda. Jadi di Belanda juga. Ya. Nah, beliau ini adalah sekeluarga, istrinya. Salah satu dari mereka itu adalah kerabatnya dari donatur yang memfasilitasi serta mensupport dana untuk fasilitas umum di desa Sawit. Nah, gitu. betul. Mungkin langsung kita sebut aja ya. Yes. Untuk donaturnya itu Siapa namanya Mr. Hussein, teman-teman. Ya, Mr. Hussein. Nah, jadi kalau sepemahamanku kemarin, mungkin nanti Iska juga bisa nambahin. Jadi Mr. Hussein itu sudah mulai kerjasama dengan Pak Lurah Bu Lurah ya. Yes. Pak Lurah Bu Lurah di Sawit Gua Kajen itu mulai sekitar tahun-tahun Covid, teman-teman, Ya, buat betul. membangun beberapa sumber air atau sumur dan juga satu masjid di Boyolali begitu. Iya. Namanya Masjid Darussalam. Nah, fun fact, Masjid Darussalam ini tidak hanya ada di Sawit saja, ternyata Masjid Darussalam juga ada di Belanda. Oke, kita kembali tadi sequencing aktivitas kita ngapain setelah dari Swiss Berlin. Habis itu kita tiba di rumahnya Pak Lurah dan Bu Lurah di Sawit. Setelah itu kita diberikan jamuan, kemudian Betul. kita sharing juga. Dan fun fact, kalau misalnya keluarga mereka tuh sudah sangat familiar ya dengan kuliner khas Indonesia. Betul. Yang paling disuka adalah kemarin apa? Pecel. Pecel. Pertama pecel, kedua pisang goreng. Pisang goreng. Nah. Namanya apa kemarin ya? Aku lupa ya. Bana. Ada Bakabana. Bakabana. Yes, Bakabana. Jadi, bakabana, guys. kalau nggak salah tuh baka artinya tuh goreng. Goreng. Bana itu Pisang. banana itu tadi. Yes. Nah, dari situ kayak kita fun aja sih
sharing-sharing juga gimana keluarga di sana tuh juga suka masak masakan Indonesia, apalagi ketika ulang tahun dan segala macem gitu ya. Betul. Wow, lucu sih waktu dengernya. Karena ini ternyata kalau kita dengar cerita mereka kemarin di Suriname itu memang sangat mirip dengan desa-desa kita di Indonesia. Bahkan di sana ada nama satu desa yaitu Tanjung Rejo. Taman Rejo. Yes. Itu. Taman Desa Rejo. Taman teman-teman. Rejo ada di Suriname, Amerika Serikat. Tuh, Indonesia banget bukan? Indonesia banget kan? Indonesia banget. Sana Taman Lansia, di Suriname Taman Rejo. Sini Taman Cerdas. Setelah itu kita itu dapat pengetahuan juga kalau Suriname itu dulu itu intinya pemerintah Belanda itu setelah apa ya kalau nggak salah nanti mungkin bisa kita cek lagi ya. Setelah kemerdekaan juga gitu. Nah ya. setelah kemerdekaan itu mengambil beberapa etnis dari beberapa benua gitu. Yes. Jadi di Suriname itu ada yang pertama kalau dari Indonesia nih suku Jawa. Ada. Habis itu ada Cina, Chinese, ada Afrika, multicultural. Bener. Nah, jadi itu di sana itu beberapa etnis itu kayak terbagi desanya gitu teman-teman. Jadi ada di perkotaannya, nanti ada yang suku Jawa itu ada sendiri, Cina, India, Afrika Ya. gitu. Memang dari awal nih diceritain secara historisnya. Betul. Karena banyak dari suku Jawa, terutama Jawa Tengah ya, Central Java gitu ya Central kemarin. Java. And Yogyakarta itu, Nah ya, oke, Central Java Pride. East Java. Terus mereka ini waktu pada zaman itu ya beberapa tahun yang lalu, tepatnya setelah merdekanya Suriname, kalau nggak salah itu tahun 75 ya, Ya, 1975. Jadi 30 tahun setelah kita merdeka teman-teman. Betul. Nah, Suriname ini menjadi sasaran tempat di mana banyak pekerja-pekerja yang bekerja di sana, terutama dari Indonesia, guys. Makanya tadi mungkin banyak sekali etnis dari Indonesia seperti Jawa Tengah, Yogyakarta yang bekerja di sana untuk nanti istilahnya mengambil benefit dari sana, kemudian bisa dibawa pulang ke bangsanya sendiri. Nah, gitu. betul teman-teman. Setelah kita dijamu, kita keliling dulu nih. Kita keliling lihat progres sumur-sumur dan juga masjid yang sudah dibangun Mr. Hussein itu tadi teman-teman. Kita keliling naik mobil ya, 2 mobil. Naik 2 mobil. Nah, setibanya sampai sana kita disambut baik, guys. Betul, rame banget ya. Rame banget. Asli. Masjid Darussalam benar-benar wah, masya Allah. Banyak sekali yang ibadah di sana dan difungsikan ya sebagai masjid desa yang benar-benar bagus sih menurut Bagus aku. banget karena di sana juga nggak hanya orang-orang tua saja tapi yang bocah-bocah bocil-bocil itu ngaji, Ramai di bermain, sana, betul. makan, wah banyak sekali teman-teman. Sangat apa ya? Hidup Iya. gitu masjidnya teman-teman gitu. Nah, selepas itu kita disambut baik di sana, Betul. kemudian kita sholat maghrib. Sholat maghrib. Ya, sholat maghrib bersama-sama berjamaah ya. Ya. Setelah sholat maghrib sambil mengisi jeda waktu isya, kita ada sarasehan ya, jadi Nah. ya sharing session. Tiba-tiba Ustadz Ahmad ya. Iya, Ustadz Ustadz Ahmad itu guru bahasa Inggris SD-nya Iska. Iya. Itu bilang ke aku teman-teman, Mas bentar lagi minta tolong dibantu buat jadi translator sama dokumentasi. Bah, Mak jegagi ngono Mak jegagi. teman-teman. waduh, Wah, apa tuh? udah. Dari situ, wah, langsung nih duduk kita ya. Duduk. Melingkar. Di situ tidak hanya ada keluarga dari teman-teman Suriname juga, tapi di situ juga ada istilahnya komite dari masjidnya. Apa sih? Betul, pengurus masjid, Iya. takmir, pengurus masjid. Pokok Nah. intinya yang setiap hari mengurus masjid tersebut gitu. Nah. Teman-teman. Jadi gini teman-teman, yang menjadi penerjemah pertama itu Iska, giliran Iska dulu Iska teman-teman. ada. Mungkin bisa diceritain, nah, singkat Iya. aja gitu. Secara singkat mungkin ya menyampaikan rasa terima kasih begitu ya dari pihak-pihak warga telah bersedia untuk memberikan fasilitas, kemudian juga telah datang dan mengunjungi desa seperti itu ya. Mungkin kurang lebih ya seperti itu. Kemudian menyampaikan juga kalau semisal masih ingin tetap mengoptimalkan fasilitas yang sudah diberikan seperti itu. The build of this mosque aims to give a best generation for
the people here, especially for the villager, because we will really try our best. Kalau setelah itu disambung sama Opang. Nah, jadi setelah Iska jadi penerjemahnya Mr. Michael dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, giliranku nih teman-teman. Jadi aku sebagai penerjemah untuk warga di sana. Betul. Mr. Michael menyampaikan pesan dan juga tentang kehidupan umat Muslim di Belanda sana, dan aku menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia untuk warga di sana, gitu Ya, teman-teman. betul. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. That you have managed to build such a nice mosque. Mr. Michael dari Pak Michael menyampaikan sangat berterima kasih dan juga bahagia karena bisa datang ke sini, dan juga beliau berterima kasih kepada takmir masjid yang sudah menjalin hubungan baik dan juga manfaatkan masjid ini sehingga bisa digunakan untuk aktivitas yang. Setelah itu langsung Isya ya? Iya, kita masuki sholat Isya, kita sholat Isya berjamaah, dan kita ada agenda apa lagi nih Nah, setelah itu? mungkin setelah itu, kalau kata orang Indonesia nih, kalau nggak kenyang nggak pulang gitu kan. Jadi kita habis itu menuju ke restoran. Ya mungkin restoran bagus di Solo namanya. Salah satu restoran mewah sih. Benar, menurutku. pricey. Pricey juga teman-teman. Itu requestannya beliau ya, Nah, dari tamu-tamu ini ya. Luar biasa loh, Luar itu biasa. namanya ikan goreng Cianjur, tapi ada di Solo Nah, ya kan. Hai, selamat malam. Oke, jadi setelah kita kegiatan full seharian bersama teman-teman Suriname, nah Chill. sekarang kita mau ngapain nih, Is? Sekarang kita mau having dinner. Wih, kita Ada akan di having dinner di Ikan Goreng Cianjur. Ini Oke. tempatnya ada di Slamet Riyadi. Nah, mau lihat keseruannya? Let's go! Nah di sini kita disambut baik sama pekerja yang ada di sana, pelayan yang ada di sana. Betul. Kemudian kita makan, dan di tengah-tengah makan kita juga sempat video callan ya sama Mr. Hussein. Nah, Mr. Hussein ternyata telepon nih teman-teman. Nah, dan kita baru tahu secara langsung lewat telepon itu teman-teman, karena Yes. di rumahnya Pak Lurah Bu Lurah sebelumnya itu kita hanya lihat di foto figura gitu teman-teman. Yang Mr. Hussein itu mana gitu. Nah, setelah kita kenyang, Happy tummy, happy me. happy tummy, happy me, kita kembali ke Swiss Bell Hotel. Ya, kita gitu. mengantarkan tamu-tamu untuk kembali istirahat karena besoknya akan melanjutkan perjalanan yang cukup jauh Betul. juga, akan melanjutkan ke Ke Surabaya, Surabaya, lanjut ke ke Bali, Bali, lanjut lagi ke Dubai insya Allah Betul. ya kalau nggak salah. Aman. Nah, sampai di sana kita di Swiss Berlin sempat mau foto dulu ya sebelum kita berpisah. Cukup sedih gitu karena beliau-beliau ini sangat dikenal ramah juga ya guys. Ramah, Mereka pun juga teman-teman. bilang kalau kita tuh juga ramah ya, orangnya Nah, baik-baik di sini, disambut hangat. Umume wong Jawa sih. memang ya. Umume wong Jawa ya. Dadine ya wis ngono kae. Nah, setelah itu kita pulang. Nah, mungkin ini kesan-pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman gitu. Oke. Kesannya tentu saja hal ini adalah hal yang baru. Jadi aku akan bilang take the risk or lose the chance. Kita mengambil resiko itu atau akan kehilangan kesempatan itu. Karena ya dibilang beresiko ya beresiko bagi aku yang mungkin belum fluent dalam bahasa Inggris, tetapi aku harus bisa tidak hanya memahami secara diriku sendiri, tetapi juga aku bisa translatekan ke tamu-tamu luar negeri seperti itu. Selain dari segi bagaimana aku belajar self improvement, aku juga belajar di sana bagaimana bersosialisasi, berinteraksi, belajar tentang historiografi dan sejarah-sejarah dari negara mereka, Betul. kemudian sejarah Muslim juga, cerita-ceritanya, dan yang tidak terlupa adalah segi religinya juga. Nah, betul. Tuh. Jadi ternyata kesalahan itu bagian dari proses ya, Is. Betul. Ternyata. Jadi kita harus berani, teman-teman. Walaupun kita merasa mungkin kita belum mahir nih di bidang ini gitu, tapi kapan lagi kalau kita nggak mau memulai Betul, gitu, benar, teman-teman. guys. Jadi
aku sama Iska. Aku mungkin juga berterima kasih sudah diberikan kesempatan juga untuk belajar bareng Iska lagi di sini teman-teman. Dan Terima kasih kembali. oke, kalau dari aku Kalau dari kamu gimana nih kesan-pesannya? mungkin melihat dari apa yang udah diusahakan oleh Mr. Michael, Mr. Hussein kemarin ya teman-teman. Sepertinya nggak ada yang namanya rugi. Kita bisa memberikan manfaat bagi sesama teman-teman. Aku kadang nggak bayangin beliau semua itu jauh-jauh dari Suriname, dari Belanda ke sini untuk membangun sumur-sumur, untuk membangun masjid yang insya Allah pasti itu akan selalu berguna kapanpun begitu. Jadi kalau dari aku, kita harus berusaha untuk selalu bermanfaat bagi sesama begitu teman-teman. Benar guys. Ya, aku juga ucapin terima kasih buat my growing partner karena dia sangat-sangat hebat ya guys. Kemarin walaupun dia terlihat nervous tapi dia Kita sama-sama melakukannya nervous ya iya, waktu kemarin ya. tapi bisa melakukannya dengan baik, dengan tenang. Luar biasa guys. Contohlah dia. Contoh dia juga teman-teman. Wow. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang dapat kita ceritakan, yang dapat kita bagi pengalaman kemarin. Mungkin ini See you in the next video. Don't forget to subscribe, like, and comment teman-teman. yes. Dadah. Dadah. Yeay. Handshake. Wih. Panjang sekali ya. Lo mau kemana? Mau matikan.